bersama saya Kang Udin di channel YouTube-nya Mie Ayam dan Bakso Kang Udin. Belajar bersama membuat mie ayam dan bakso. Nah, di video kali ini saya akan membuat bakso urat, cincang, telur, mercon. Nah, untuk kalian yang masih belajar bikin bakso urat, yuk kita lihat ya. Di sini saya udah sediakan. Di sini ada uratnya. Ini untuk bakso urat ya. Ini untuk bakso urat saya udah siapkan. Ini uratnya saya beli di tukang daging juga. Ini saya beli 1,5 kg ya, 1,5 kg. Jadi ini ada campuran dari urat mayang, tenggorokan sapi, terus daging susu. Nah, ini campurannya ya. Nah, dan yang ini untuk isian, untuk bakso isi atau bakso cincang. Nah, kalau yang ini saya giling atau saya spiral di tukang giling ya, karena untuk isian. Nah, kalau untuk uratnya sendiri, ini karena saya bakso uratnya itu biar kelihatan uratnya dan biar berasa, jadi enggak saya giling ya teman-teman. Yang ini uratnya saya cincang manual ya. Nah, untuk urat ini atau isian ini kita kasih royco ya, biar untuk rasanya, jadi nanti ada rasanya. Uratnya itu kita kasih royco dulu. Nah, ini ya, kalau 1,5 kg biasanya saya kasih 2 saset royco ya, 2 saset royco. Nah, 2 saset royco. Nah, habis itu kita aduk ya teman-teman ya, aduk ya. Aduk. Nah, 2 saset royco kita aduk dulu pakai sendok. Nah, buat teman-teman yang mau belajar bikin bakso urat atau bakso jambring, nah nanti uratnya ini kita akan bagi 2 untuk bikin bakso jambring. Nah, tadi 1 saset, sekarang tambah lagi ya 1 saset ya. Jadi ini saya kasih 2 saset royco rasa sapi ya. Boleh mau pakai royco atau pakai masako ya, yang penting rasa sapi ya. Oke, kita aduk biar nyampur juga antara tenggorokan sapinya, urat mayangnya sama daging susunya, itu biar nyampur ya. Ini dicincang ya teman-teman ya, dicincang, jangan digiling. Kalau digiling nanti kalau menurut saya kurang berasa untuk uratnya ya, kecuali untuk yang isi, yang buat bakso isi saya giling, nanti kan dia mah di dalam bakso. Oke teman-teman, nah ini saya udah kasih. Nah, sama untuk yang isi juga, untuk yang isian saya kasih royco juga ya, mau royco mau masako sama sih, yang penting rasa ya, rasa sapi ya. Sama kita tabur juga, kita aduk juga nih. Jadi fungsinya apa sih dikasih royco tuh ya, biar untuk yang isi ini nanti pas dibelah itu di dalam baksonya itu keluar wangi tuh. Jadi ya penyedap juga nih. Nah, ini untuk isian ya. Ini kalau orang Sunda bilangnya kerewet, kalau ada yang bilang krewet kalau orang Jawa, ada juga yang bilang tetelan. Ini 1 kilonya kalau di tempat saya ini 50.000 ya teman-teman ya, untuk krewet atau tetelan ini 1 kilonya. Nah, untuk urat bakso urat itu, kalau untuk khusus bakso urat itu saya beli di tempat saya itu 70.000 1 kilonya. Itu masih kalau harga-harga tersebut ngikuti daerah teman-teman masing-masing lah ya. Nah, ini setelah saya campur, oke, saya kasih lagi ya, sedikit lagi lah. Saya kasih lagi, aduk lagi. Aduk ya, udah nyampur semua. Nah, ini untuk isiannya ya, ini udah kita kasih royco, kita langsung pisahin aja, simpen aja. Nah, ini untuk yang urat, karena kita atau saya mau bikin bakso urat dan bakso jambring ya,
Di video sebelumnya saya sempat ngunggah, cuman itu nggak selesai. Jadi masih pada nanyain gimana sih, kok cuman sampai dicampurin aja, belum nyetaknya, belum diangkat sampai matangnya. Nah, kali ini seperti yang saya janjiin, buat lagi videonya ya. Nah, ini untuk bakso urat dan bakso jabrik. Jadi saya ini bagi dua ya. Si uratnya ini saya bagi dua, pisahin tempat lagi ya. Yang sebelumnya udah saya kasih Royco nih. Ini untuk bakso urat dan bakso jabrik. Oke. Oke. Ini cukup lah, ini untuk bakso jabrik dan ini untuk bakso urat. Bakso jabrik saya biasanya kurang lebih setengah kilo aja lah cukup. Ini untuk urat ini 1 kilo. Oke teman-teman, kalau udah langsung aja nih kita campurin adonan. Nah ini adonan ya, buat yang minta resep nanti saya bisa komen ke teman-teman kalau yang mau minta resep untuk adonan yang saya pakai, atau mungkin teman-teman udah punya resep sendiri, silahkan monggo. Nah kalau untuk resep saya ini udah jadi ya, udah saya pulang dari pasar, udah giling. Nah ini untuk bakso jabrik dan bakso urat. Nah untuk bakso urat dulu ya, bakso urat kita tambahin adonannya. Kita tambahin adonan ya sedikit-sedikit aja dulu ya. Nah jadi untuk penambahan adonan ini sebenarnya berapa sih takarannya? Nah kalau bicara soal takaran itu gimana teman-teman sih sebenarnya? Kalau mau uratnya lebih berasa, lebih berasa uratnya, lebih banyak uratnya, teman-teman tambahin adonannya jangan terlalu banyak. Nah karena saya ini jual harganya cuman ya 10.000 lah ya di kampung. Bakso urat atau bakso cincang itu 10.000, kecuali bakso jabrik saya jual 14.000 ya. Nah ini saya tambahin dulu. Oke, tambahin adonan. Oke, kalau udah, sebelumnya kita cuci tangan dulu ya. Kebetulan tadi saya udah cuci tangan. Untuk yang bakso urat dulu kita campur dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita campur seperti ini ya. Karena saya memakai tangan langsung, tidak pakai sarung tangan gitu ya. Jadi saya cuci tangan dulu pakai sabun sebelumnya. Nah sambil diremas teman-teman ya, biar si uratnya itu nyampur. Nah, oke teman-teman, buat teman-teman mungkin yang ingin pakai sarung tangan silahkan teman ya. Ya kalau kayak saya nggak pakai sarung tangan, yang penting cuci tangan dulu yang bersih ya, karena kita bersentuhan langsung dengan bakso makanan ya. Oke, kita aduk seperti ini. Oke, nah tuh udah kelihatan nyampur ya teman-teman ya, antara si urat sama si adonannya. Nah kalau menurut saya ini masih kurang untuk adonannya ya, masih banyak banget kelihatan uratnya nih. Karena ini untuk porsi 10.000 ya. Kalau di daerah saya jual ikutin pasaran. Terserah teman-teman sih, bebas itu mau jual harga 10.000, 12.000, 13.000 juga ya. Nah ini kebetulan masih bagus nih, jadi saya mau tambahin lagi adonannya ya. Tambahin lagi adonannya, kita ambil aja langsung, tambahin lagi. Nah, kita campur lagi sampai benar-benar nyampur ya antara urat sama adonannya itu. Oke. Barangkali ada yang penasaran atau ada yang kurang saya jelasin, boleh komen ya. Jangan lupa saya minta like-nya sama subscribe-nya ya, biar kalian update nanti setiap saya bikin video, kalian ada pemberitahuannya ya. Oke. Ini masih cukup bagus teman-teman ya tuh. Jadi uratnya itu masih kelihatan tuh nanti pas dicetak. Nah saya mau tambahin lagi ya, tambahin lagi adonannya, tambahin lagi adonannya, campur lagi.
berasa teman-teman kira-kira berasa udah cukup, udah kita stop ya, bersihkan yang ada di tangan kita. Oke, kalau ini untuk yang urat ya teman-teman ya, bisa lihat adonannya seperti ini ya setelah dilakukan pencampuran. Oke, kita lanjut ke yang jabrik ya. Nah sama sih nih, karena yang jabrik ini saya bikin ya paling kurang lebih setengah kilo uratnya saya pisahin, sama kita ambil juga adonannya teman-teman ya. Nah untuk yang jabrik ini karena saya jual satu porsinya 14.000, jadi saya nambahin adonannya juga sedikit ya, biar lebih berasa atau nanti jabriknya kelihatan teman-teman ya. Jadi saya tambahin adonannya sedikit, itu sih relatif lah, gimana teman-teman juga pilihannya, mau udah jabrik atau gimana. Nah yang ini jadi untuk bakso jabrik ini kita kasih adonannya sedikit dulu ya. Kalau dia udah masih kelihatan banget untuk uratnya. Oke, kemarin juga di video sebelumnya saya sempat bikin, cuman ya itu nggak selesai, kepotong, HP-nya keburu error. Jadi saya pas upload, saya restart HP, ternyata yang ke upload cuman durasinya cuma 4 menitan, padahal itu durasinya sampai 15 menit teman-teman ya. Oke, ini untuk bakso jabrik. Nah, kalau masih kelihatan bagus boleh kita tambahin lagi ya. Nah karena untuk bakso jabrik ini nanti saya akan bikin ukurannya lebih gede daripada urat, lebih gede daripada bakso urat, karena harga jualnya pun ya lumayan lah, selisih 4.000 ya. Ini untuk bakso uratnya, untuk bakso jabrik. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke proses pencetakan ya. Namun sebelumnya karena saya menggunakan tangan langsung, jadi saya cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang paling bagus itu pakai air mengalir ya, bukan pakai baskom atau ember atau gayung. Nah jadi dipakai air mengalir, kita taruh sabun di tangan kita, pakai sabun dulu semua, sela-sela jari-jarinya kita bersihin dulu, karena kita mau bersentuhan langsung dengan adonan ya, dengan adonan bakso atau mau bikin bakso. Jadi kita bersihin dulu. Nah pastiin bersih, baru kita bilas ya. Jangan pakai air yang mengendam atau air yang di wadah. Cuci tangan itu yang paling bagus itu pakai air mengalir ya, jadi si kotoran itu jatuh, tidak nempel lagi pada tangan. Oke, sudah selesai cuci tangan. Yuk, kita masuk ke proses pembuatan ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk proses pencetakan atau pembuatan bakso uratnya ya. Nah di video sebelumnya kan kepotong nih, gimana pas bikinnya sih mas? Atau kan, nah ini kita masuk proses pembuatannya. Ini kita bikin bakso urat dulu ya. Nah ini udah kita siapin air. Pertama kita panasin dulu air ya, kurang lebih sampai 80 derajat Celcius panas air ini. Nah setelah mencapai, kita matikan dulu apinya. Nah baru kita mulai pencetakan. Kita masukin dulu air ke dalam sendok. Tadi sebelumnya kita udah cuci tangan dulu ya, saya udah cuci tangan dulu. Nah untuk bakso urat seperti yang saya bilang, itu untuk ukurannya itu terserah kalian, bebas ya untuk harga jual. Nah karena saya jual harga 10.000, nah jadi kita cetak nggak terlalu gede nggak terlalu kecil juga ya. Nah kita langsung aja mulai ya. Nah ini adonan itu, jadi untuk bakso urat ini kita langsung ambil dari tempat ya, setelah yang kita campur adonan tadi. Nah untuk bakso urat ini, jadi supaya dia kelihatan uratnya menggerigil gitu, nah jadi kita cukup seperti ini ya. Kalau udah seperti ini langsung gimana gede kecilnya gimana kalian sih, langsung kita masukin ke dalam air. Nah oke, terus ulangi kurang lebih untuk ukurannya seperti itu. Jadi jangan dibuletin ya, jadi kita sengaja bikin gimbal atau bikin biar uratnya itu kelihatan. Nah, oke, kita ulangi terus sampai adonannya habis ya. Proses ini sampai adonannya habis. Nah, oke, nah kita masukin lagi. Nah, jadi itu gimana teman-teman sih, jadi jangan gimana sih kemarin yang penasaran. Nah ini saya kasih tahu nih untuk proses pembuatan bakso urat ini. Oke.
kecilnya mah itu gimana kalian ya, gimana kalian mau jual harga berapa. Nah, atau mau dicetak dulu baru hitung modal habis berapa, dapat cetak bakso berapa, baru hitung harga jual berapa, bebas. Itu mah gimana teman-teman ya. Nah, cuman saya ngajarin cuman cara pencetakannya aja. Nah, oke teman-teman, tadi setelah kita selesai mencetaknya, nah ini kita sekarang proses pengangkatan ya. Penampakan baksonya seperti ini. Ini yang tadi kita cetak ya untuk bakso urat. Nah, ini baksonya udah matang nih, lihat teman-teman ya. Ini penampakan bakso uratnya yang tadi saya buat. Ini saya jual satu porsinya 10.000 ya. Ukurannya seperti sebesar ini. Boleh, itu mah bebas untuk teman-teman. Sekali lagi saya ingetin buat teman-teman mau jual harga berapa, cetakannya segede gimana. Nah, ini saya dapat ada dua tempat pemasakan ya. Nah, oke, waktunya kita pengangkatan. Yuk kita angkat ya. Kita angkat. Oke. Kita angkat pakai saringan ya teman-teman ya. Tirisin dulu bentar. Nah, langsung kita taruh aja di sini ya. Di saringan lagi. Nah, untuk proses pendinginan kita bantu pakai kipas angin ya. Pakai kipas angin biar cepat dinginnya gitu ya. Oke, kita angkat lagi karena ini udah matang semua ya. Saya lupa tadi pas nyetak itu, jadi pas pertama kita matiin apinya, terus setelah kita cetak, nah airnya udah mulai stabil, baru kita nyalain lagi kompornya ya. Tapi pakai api sedang aja, jangan api gede. Karena kalau api gede nanti kesannya matangnya tuh terlalu cepet ya, atau bukan terlalu cepet sih, jadi nggak merata lah. Nah, kalau pakai api kecil nanti bakal bagus matangnya, ngembangnya juga bagus. Nah, seperti ini ya hasilnya ya teman-teman ya, bisa lihat ya. Nah, ini bakso yang udah matang ya teman-teman ya. Ini bakso uratnya yang udah matang yang tadi saya cetak ya teman-teman ya. Nah, ini saya bantu dinginin pakai kipas angin ya. Kenapa ya? Biar cepet dingin aja ya. Biar cepet dingin, biar bisa kita kemas. Kalau mau dikemas masukin freezer bisa. Kalau teman-teman nggak mau langsung jual semuanya ya. Karena saya bikin bakso itu nggak pakai pengawet ya. Jadi aman untuk ya, karena saya keluarga juga kebetulan suka itu ya makan bakso. Anak saya, istri saya juga ya. Nah, ini jadi kita proses pendinginan. Ini kita pakai yang saringan ini ya teman-teman. Ini proses pendinginannya. Ya. Oke teman-teman, tadi baru selesai pencetakan atau pembuatan bakso urat ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk proses pencetakan bakso jabrik. Sebenarnya hampir sama sih caranya, cuman bedanya di ukuran aja. Karena tadi yang bakso urat kita agak banyak adonan, sedangkan yang untuk bakso jabrik kita adonan sedikit lebih banyak urat. Nah, untuk pencetakannya, karena saya jual Rp14.000 untuk bakso jabrik ini, atau terserah lah nanti kalian mau bikin bakso ini kasih nama bakso kriwil atau bakso gimbal atau bakso apa ya, gimana teman-teman, bebas. Nah, kalau saya kasih nama bakso jabrik karena orang Sunda jadi bilangnya jabrik. Nah, oke. Nah, untuk proses bakso jabrik ini sama. Nah, sendok kita masukin dulu air panas. Nah, kita ambil adonannya sama ya seperti proses pembuatan bakso urat ya. Cuman untuk ukurannya aja kita gedein dikit ya. Jadi lebih gede. Nah, oke teman-teman. Oke. Sekiranya udah cukup, langsung kita angkat. Nah, langsung kita masukin aja teman-teman ya. Sama prosesnya seperti bakso urat ya. Terus teman-teman ulangi proses ini sampai adonannya juga habis ya teman-teman ya. Nah, ini untuk proses pembuatan bakso jabriknya teman-teman ya. Yang kemarin nanyain, "Mas, videonya belum selesai atau Kang, videonya belum selesai?" gitu. Nah, ini videonya nih saya lanjut. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Untuk proses pembuatan bakso jabrik ini kita cuman bedain di lebih sedikit adonan, banyak urat, terus lebih gede ukuran daripada bakso uratnya. Nah, oke. Nah, ini untuk bakso jabriknya ya. Nah, sama kita masukin juga pakai api sedang. Nah, oke.
sini kita berbagi ilmu aja teman-teman ya. Silahkan yang mau pakai cara saya silahkan, atau mau caranya masing-masing silahkan. Nah di sini cuma berbagi pengalaman, berbagi ilmu aja ya. Oke. Pokoknya ulangi sampai adonan ini habis ya teman-teman ya. Ulangi terus sampai adonannya habis. Nah oke teman-teman, setelah kita tadi selesai bikin bakso jabring atau nyetak bakso jabring, nah inilah penampakan hasilnya ya. Ini udah matang. Oke, kita langsung angkat aja teman-teman ya. Oke, kita angkat teman-teman ya. Wah, baksonya ini saya jual satu porsinya 14.000 nih. Wah, gimana menurut teman-teman nih? Oke, silakan komen kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham ya. Oke, kita taruh, kita bantu dingin lagi pakai kipas ya. Wow, mantap teman-teman ya. Oh, nih. Nih. Nah, ini teman-teman ya. Oke. Nah, ini untuk bakso uratnya, hasilnya tadi. Yang ini untuk bakso jabringnya ya. Oke. Sekian dulu untuk proses pembuatan bakso urat dan bakso jabringnya ya. Silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir, biar teman-teman bisa praktek langsung. Nah nanti kalau ada yang kurang jelas bisa komen atau bisa langsung bertanya kepada saya langsung ya. Jangan lupa like-nya ya sama komennya ya. Oke teman-teman, salam satu bulan, salam pedagang bakso Indonesia dari Kang Udin, Bandung Barat.